Halo teman-teman, balik lagi di vlognya Andi Hendrayana. Kali ini saya mau bikin sebuah sharing cerita ya, berbagi cerita yang lumayan mungkin kalau menurut saya sih seru, karena setiap orang itu diantaranya adalah ada orang yang suka dengan cerita-cerita mistis, cerita-cerita masa lampau, dan cerita-cerita yang berbau-bau menyeramkan gitu ya. Jadi untuk saat ini saya akan mencoba untuk berbagi cerita tentang tempat angker yang ada di Cianjur, teman-teman. Tapi tentunya sebelum saya mulai bercerita, jangan lupa di like and subscribe juga channelnya Andi Hendrayana, karena subscribe itu gratis. Kata Halilintar juga gratis, mas bro. Gak perlu berbelit-belit, kita langsung saja ke tempat yang pertama. Tempat yang angker pertama adalah Pantai Jayanti. Pantai Jayanti ini biasanya juga digunakan sebagai pantai untuk pesugihan. Dan pesugihan ini adalah jalan pintas bagi orang-orang yang malas, yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah tanpa bekerja. Enak banget ya. Tempat angker di Cianjur yang satu ini terkenal dengan cerita pesugihannya yang sangat miris. Pantai Jayanti adalah tempat atau daerah Cianjur yang hanya diketahui oleh seorang saja. Tak jelas bagaimana cara melakukan ritual pesugihan di sini. Yang pasti ada beberapa orang yang pernah mencoba untuk melakukan ritual pesugihan di goa yang terletak tidak terlalu jauh dari pantai. Selain itu, keangkeran Pantai Jayanti semakin jelas tak kalah pantai ini selalu menelan korban jiwa setiap tahunnya. Bahkan penjaga pantai pun membenarkan bahwa kadang-kadang ada pengunjung yang kesurupan ketika berlaku atau berkata tidak sopan di area pantai ini. Itu cerita yang ke-1 tentang Pantai Jayanti. Cerita tempat yang angker yang nomor 1, teman-teman. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah terowongan Lampegan yang ada di Cianjur juga, di mana terowongan Lampegan ini adalah sebuah terowongan perlintasan kereta api. Memang memiliki sisi mistis tersendiri pada umumnya. Terowongan yang gelap dan jarang dilewati oleh manusia tersebut memang memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Terowongan Lampegan ini dulunya adalah sebuah jalur penghubung Cianjur dan Sukabumi. Sempat ditutup pada tahun 2001, terowongan ini dibuka kembali pada tahun 2009 sampai saat ini. Cerita mistis yang meliputi terowongan ini adalah hilangnya penari ronggeng secara misterius. Dulu saat peresmian terowongan Lampegan, diundanglah Nyai Ronggeng Sadea untuk menghibur para menir Belanda. Sepulang pentas, Nyai Ronggeng melewati terowongan ini dan tidak pernah terlihat lagi. Ada 2 dugaan penyebab hilangnya sang penari ronggeng. Pertama, karena diperistri oleh penunggu dalam tanda kutip terowongan Lampegan, dan kedua, ia dijadikan tumbal saat peresmian terowongan dan jasadnya ditanam dalam tembok terowongan. Seperti itu ceritanya. Saya ambil dari bacaterus.com ya, teman-teman, materinya. Dan tempat yang cukup mengerikan di Cianjur yang selanjutnya, yang ketiga adalah jalur Tengkorak Bang Bayang. Cerita yang ketiga adalah jalur Tengkorak Bang Bayang. Sejatinya nama tempat angker di Cianjur ini adalah jalan raya antara Cianjur dan Sukabumi. Namun karena lokasinya berada di kawasan Bang Bayang dan sering terjadi kecelakaan maut di jalur tersebut, maka warga setempat memberi nama jalur ini dengan sebutan jalur Tengkorak Bang Bayang.
Cerita mistis Bang Bayang Cianjur ini bermula dari banyaknya kendaraan yang mengalami kecelakaan saat melintas di sini. Bahkan tak jarang kecelakaan tersebut merenggut korban jiwa. Belibet. Seorang yang dapat menerawang alam gaib mengungkapkan bahwa di jalur tersebut sebenarnya ada batu besar truk yang dihuni. Sebuah truk yang dihuni oleh makhluk gaib berwujud nenek-nenek. Konon, hantu nenek dan pasukan-pasukannya ini sering mengganggu orang-orang yang melintas di jalur ini, sehingga menyebabkan kecelakaan. Gangguan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib ini misalnya membuat pandangan pengemudi kabur atau masuk ke dalam tubuh korbannya sehingga menyebabkan kerasukan. Tak hanya itu saja, kadang-kadang penghuni jalur tengkorak ini nampak menyeberang di depan kendaraan korbannya sehingga membuat korban kaget dan membanting setir dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Itu tempat angker yang ketiga, teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah Lakespra atau bekas rumah sakit paru-paru, teman-teman. Sebuah bangunan bekas rumah sakit paru-paru pada zaman Belanda ini berada di Jalan Raya Pacet, Cianjur. Tepatnya di kawasan Cipanas. Bangunan ini dianggap sebagai tempat angker di Cipanas yang dihuni oleh banyak makhluk gaib. Zona angker, sebuah acara mistis di Transvision, pernah datang ke bangunan tersebut untuk menelusuri kebenaran adanya makhluk gaib yang menghuni tempat ini. Berbagai fakta berhasil diungkap dan menunjukkan bahwa bangunan Lakespra ini memang benar-benar angker, menurut pengakuan tim zona angker. Ketika memasuki bangunan, mereka disambut dengan bola api yang melayang dan mampu menembus dinding. Selain itu, suara tawa kuntilanak juga terdengar. Bahkan salah seorang presenter mengaku badannya menjadi berat karena digelayuti oleh sosok kuntilanak tersebut. Yang menarik dari tempat angker di Cianjur ini adalah keberadaan genderuwo berjenis kelamin wanita, dan hal ini memang sangat langka mengingat biasanya genderuwo jantanlah yang kerap kali mengganggu manusia. Dan tempat angker yang kelima ini adalah, teman-teman, situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang, megalithicum terbesar di Asia Tenggara, itu berada di Cianjur tentunya. Bahkan jika kita pernah menonton film nasional berjudul Figuret atau Gerbang Neraka yang diperankan oleh Reza Rahardian dan Julia Estelle, lokasi syuting film ini adalah Gunung Padang. Bahkan jalan cerita film tersebut menghubungkan dengan situs ini meskipun bersifat fiksi atau bohongan. Situs Gunung Padang terkenal sebagai satu dari beberapa tempat angker di Cianjur. Keangkeran situs ini berasal dari penunggu gaib berwujud kakek tua, berbadan raksasa, dan berada di Gunung Padang. Bahkan jalur untuk menuju ke gerbang situs Gunung Padang juga sangat seram pada malam hari. Menurut warga setempat, jalan yang berada di tengah-tengah hutan tersebut memang banyak dihuni oleh makhluk astral yang sering mengganggu manusia yang lewat pada malam hari. Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai situs Gunung Padang, Anda dapat membaca artikel di situs Gunung Padang, ya. Dan yang terakhir adalah tempat yang ada di Cianjur itu adalah Villa Pondok Lembah Sukanagalih. Di Villa Pondok Sukanagalih ini adalah kawasan villa. Ini memang sangat ideal untuk dijadikan tempat menginap saat berlibur di Cipanas. Namun tidak semua villa ini ramah dalam tanda kutip terhadap wisatawan. Pasalnya, salah satu dari villa di sini merupakan bekas lokasi pembunuhan berencana. Di samping itu,
Villa lain yang diklaim angker karena dihuni oleh makhluk gaib. Villa yang digunakan sebagai lokasi pembunuhan berencana ini terkenal angker. Setiap wisatawan yang menginap di sana pasti tidak akan betah dan merasakan kejanggalan-kejanggalan yang membuat mereka merasa terganggu. Bukan cuma tamu yang menyewa villa saja yang mendapat gangguan makhluk gaib, warga setempat pun melihat penampakan-penampakan ketika melintas di depan villa saat malam hari. Akibat teror gaib yang terus-menerus mengganggu pengunjung, akhirnya pengelola villa memutuskan untuk menutup villa tersebut. Walaupun sudah ditutup, tapi tetap saja Anda akan merasakan aura mistis ketika melewati villa ini. Lain halnya dengan villa yang disambangi oleh tim Zona Angker, Elmi Cha dan Kencono Wungu, salah seorang host acara tersebut, mengunjungi salah satu villa lain di kompleks yang sama. Dia merasakan ada sosok kuntilanak yang ingin memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu, sosok bayangan hitam yang sekelebat melintas di depan mata juga menghuni villa tersebut. Dan itu 6 cerita tempat angker yang ada di Cianjur. Oke, gini teman-teman. Itu tadi 6 ceritanya saya ambil dari sumbernya di Baca Terus, dan nama penulisnya adalah Linda. Diperbaharui pada tahun 29 pada tanggal 29 bulan Mei 2020. Jadi dan ini bersumber dari Baca Terus ya, atau Pakuan Misteri. Sumber materinya dari Pakuan Misteri. Mungkin itu saja teman-teman, cerita tempat angker yang ada di Cianjur, dan ada 6 tempat ini mungkin bisa menghibur kamu. Terima kasih buat kamu yang udah menyimak, dan mohon maaf kalau belibet ya, karena di luar berisik bro yang namanya rumah ya, banyak orang rumah sana sini, dan ada juga acara Maulid Nabi. Jadi mohon maaf suaranya agak keganggu dengan suara-suara yang lainnya. Terima kasih buat kamu, jangan lupa di like and subscribe juga channelnya Andi Hendriana. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau kata-katanya agak belibet, omongannya kurang sempurna. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan wassalam.